Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Gusmayanti dengan NIM D1C02303. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Silvi Leila Rahmi, STP, MSc. Nah, tugasnya itu mencari apa eh mencari apakah di negara internasional internasional itu sudah mewajibkan fortifikasi atau belum. Nah, negara yang saya ambil itu yaitu negara Afrika Selatan yang dimana itu memfortifikasi tepung. Nah, judulnya itu Fortifikasi Tepung di Afrika Selatan. Baik, kita masuk ke materi. Nah, untuk latar belakangnya itu pertanyaannya tadi, apakah di Afrika Selatan itu sudah mewajibkan fortifikasi? Nah, jawabannya itu sudah. Afrika Selatan itu mulai menerapkan fortifikasi wajib mandatory fortification sejak tahun 2003 melalui regulasi Pemerintah R7634 2003 yang mewajibkan penambahan 8 jenis mikronutrien ke dalam tepung terigu dan tepung jagung. Nah, dua komoditas ini dipilih karena merupakan pangan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan penambahan mikronutrien di dalamnya memungkinkan peningkatan status gizi secara luas. Nah, mikronutrien yang difortifikasi itu meliputi vitamin A, tiamin, vitamin B, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, piridoksin, vitamin B6, asam folat, zat besi, dan seng. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama itu untuk mendeskripsikan konsep fortifikasi dan suplementasi tepung di Afrika Selatan. Yang kedua itu untuk menjelaskan penerapan fortifikasi tepung di Afrika Selatan. Dan yang ketiga itu untuk mengidentifikasi keunggulan fortifikasi tepung di Afrika Selatan. Selanjutnya itu yang keempat untuk menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan fortifikasi tepung. Dan yang terakhir itu untuk menilai efektivitas pelaksanaan program fortifikasi tepung di Afrika Selatan. Nah, bagaimana penerapan dan kebijakan fortifikasi di Afrika Selatan? Afrika Selatan ini termasuk negara yang mengembangkan program fortifikasi pangan berskala nasional untuk mengatasi masalah defisiensi zat gizi mikro seperti anemia, defisiensi zat besi, kekurangan asam folat, dan masalah terkait vitamin serta mineral lainnya. Program ini bertujuan menurunkan defisiensi zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, asam folat, dan seng pada kelompok rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil, dan kelompok ekonomi yang lemah. Nah, fortifikasi pangan ini menjadi kebijakan nasional sejak tahun 2003 ketika pemerintah mewajibkan fortifikasi tepung terigu dan tepung jagung. Nah, bagaimana regulasi fortifikasi dan suplementasi pangan di Afrika Selatan? Secara umum, regulasi di Afrika Selatan itu mengatur fortifikasi wajib pada pangan yang sangat luas dikonsumsi. Di antaranya itu yaitu tepung terigu dan tepung jagung sebagai fortifikasi utama atau pokoknya tadi. Nah, selanjutnya itu ada beras, minyak goreng, dan garam. Regulasi tersebut menetapkan jenis dan kadar mikronutrien dalam bentuk standar nasional, serta mewajibkan pelaku industri mengikuti standar ini sebagai syarat peredaran produk tersebut. Nah, apa saja keunggulan fortifikasi tepung di Afrika Selatan? Yang pertama itu, tepung terigu dan tepung jagung ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Afrika Selatannya pada setiap hari. Nah, sehingga cakupan intervensi sangat luas tanpa harus mengubah kebiasaan makan masyarakatnya. Nah, yang kedua itu dapat menambah asupan zat besi, asam folat, dan vitamin lain pada populasi besar dengan biaya per orang yang lebih relatif rendah, sehingga dinilai lebih efisien dibandingkan suplementasi individual dalam jangka yang panjang. Yang terakhir itu ada potensi menurunkan masalah kesehatan akibat kekurangan zat gizi mikro seperti anemia, defisiensi yodium, dan cacat tabung saraf. Nah, tantangan
tantangan dalam penerapan fortifikasi pangan di Afrika Selatan. Nah, pelaksanaan fortifikasi itu tidak luput dan tidak terlepas dari tantangan dan kendala. Nah, di Afrika Selatan itu mengalami dua tantangan, yaitu secara teknis dan dari sisi regulasinya. Secara teknis itu masih banyak industri yang mengalami kesulitan dalam menambahkan premix vitamin dan mineral secara tepat, sehingga kadar mikronutrien dalam produk seringkali tidak memenuhi standar. Nah, hal ini terbukti dalam penelitian di Afrika Selatan yang menemukan rendahnya kadar vitamin A, zat besi, dan niacin dalam tepung akibat insufficient addition of premix di tingkat pabrik. Nah, selain itu dari sisi regulasi, masih rendahnya pengawasan pemerintah sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan fortifikasi itu rendah, masih rendah juga. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari pembahasan sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa fortifikasi dan suplementasi di Afrika Selatan itu sudah diterapkan serta diwajibkan, khususnya pada tepung terigu dan tepung jagung sejak tahun 2003. Kebijakan ini merupakan strategi efektif untuk mengatasi defisiensi mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, seng, dan folat melalui regulasi wajib R7634/2003. Program ini memanfaatkan bahan pokok yang dikonsumsi luas oleh masyarakat, yaitu tepung terigu dan tepung jagung tadi. Nah, sehingga meningkatkan asupan gizi secara massal tanpa mengubah pola makan penduduk tersebut. Nah, serta dikombinasikan dengan suplementasi untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak, meski menunjukkan keunggulan seperti penurunan anemia dan biaya rendah per kapita, efektivitasnya juga terhambat oleh tantangannya seperti ketidakpatuhan produsen, pengawasan yang lemah, dan variasi kualitas produknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.